Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Izinkanlah pada kesempatan ini saya hendak bersaksi atau sharing tentang apa dampak dari hidup dalam ketertekanan. Apa dampak dari hidup dalam kesetresan yang pernah saya alami. Namun sebelumnya, secara ringkas saya hendak mengulang kesaksian saya sebelum ini, bahwa saya pernah bersaksi di dalam masa kecil saya sungguh berbahagia karena mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua saya. Hingga sampai kelas 5 SD, saya pada saat itu sekitar tahun 70-an, saya sudah membaca buku sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru, kemudian juga membaca buku-buku kepahlawanan. Yang saya ingat adalah karangan Karme. Di situ ada tokoh Old Shatterhand, Winnetou, Karabenemsi. Kemudian juga saya diikut sertakan dalam kegiatan kepramukaan, sehingga itulah yang menjadi bekal kekuatan saya ketika saya menghadapi hidup dalam ketertekanan. Dan kemudian kelas 6 SD sampai mahasiswa tingkat pertama, jadi sekitar 8 tahun, saya mengalami depresi secara beruntun. Dan akhirnya, puji syukur pada Tuhan, ketika itu saya mendapatkan beasiswa untuk masuk dalam sekolah kedinasan, dan sehingga saya dapat langsung bekerja. Dan ketika itu, saya di dalam ketertekanan saya berjuang dan berusaha agar bisa hidup normal. Namun sebenarnya di dalam diri saya ada kondisi yang hampa, yang tawar, dan gersang, hidup bagai robot. Namun karena bekal masa kecil saya yang bahagia, bagaimana saya dibentuk dengan membaca buku-buku kepahlawanan, tentang pengorbanan, tentang memperhatikan orang lain, menolong, membantu, sehingga dalam kondisi saya depresi, kondisi yang tawar bagi robot, saya tetap aktif dalam kegiatan sosial dan pelayanan, menjadi ketua pemuda gereja, mengajar, menjadi majelis, dan sebagainya. Tetapi semenjak itu dan seterusnya, sampai saya pensiun, sebenarnya hidup saya dalam kondisi bagaikan robot, gersang. Dan kemudian secara ringkas, saya memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan kemudian setelah saya pensiun, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena di dalam masa kedepresian saya itu, hidup saya fluktuatif. Jadi ketika saya depresi kelihatan baik, tapi kadang-kadang kemudian sangat fluktuatif sekali. Sehingga banyak orang yang dikecewakan oleh saya, membuat sakit hati banyak teman-teman, istri, dan anak-anak keluarga saya. Dan kemudian setelah saya pensiun, saya mohon ampun bertobat kepada Tuhan. Dan sebelumnya pensiun, saya juga sudah mencari evangelis untuk melakukan pelepasan di dalam diri saya. Dan kemudian ketika saya sudah mengaku dalam pertobatan, mengaku dosa-dosa saya bertobat. Kemudian juga selain pendeta, juga ada evangelis yang menolong saya untuk melepaskan segala roh-roh kegelapan yang ada di dalam diri saya. Puji Tuhan, semenjak itu saya merasakan damai sukacita. Saya seolah seperti hidup yang sebenarnya, menjadi manusia yang hidup, yang dapat merasakan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Jadi saudara-saudaraku, di dalam ketertekanan, kedepresian, itu akan menyebabkan kita seperti robot tawar hampa, kemudian kadang tidak tahu bagaimana menguasai diri sendiri.
tidak tahu tentang hidup. Apa sih hidup ini? Saya harus bagaimana? Sehingga kadang-kadang saya kelihatannya baik, tapi kemudian saya menjadi fluktuatif, sehingga mengecewakan dan menyakiti banyak orang. Dan semenjak itu saya menyadari di dalam kedepresian saya ini ada masalah okultisme di dalam keluarga saya. Dan untuk itu saya akan bersaksi bagaimana okultisme itu dan bagaimana Tuhan tetap menolong saya di dalam kondisi hidup saya yang tertekan, yang saya stres. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, di dalam kedepresian dan ketertekanan, jangan patah menyerah, jangan putus asa, tapi terus mencari kebenaran, dan harus rendah hati untuk mengakui dan membuka hati apa yang telah terjadi di dalam diri ini, dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, dan kemudian di dalam okultisme kita bisa minta pelepasan dari orang-orang yang bisa membantu kita. Tuhan Yesus memberkati.